mendengarkan Simfoni 41 Jupiter dan jelaskan ciri khas dari simfoni akhir Mozart tersebut. Puncak karir Mozart terdapat pada masa tahun 1784 sampai dengan tahun 1786. Mozart sangat rajin mengubah. Dia membuat 12 konserto dan dianggap para musikolog sebagai karyanya yang paling penting. Walau Kaisar Joseph II ikut mendengar konser Mozart, hal itu sama sekali tak membantu keuangannya. Mozart diberi jabatan sebagai pemusik istana dengan gaji yang tidak terlalu besar. Mozart mengubah beberapa karya lagi, antara lain K.505, Simfoni nomor 38 in D major, Prague. Berkat kesuksesan Le Noce di Figaro, Mozart bersemangat untuk membuat opera baru, antara lain Don Giovanni, sebuah komik opera. Mozart untuk pertama kali memakai trombon pada operanya. Hal inilah yang mengakibatkan munculnya efek yang cukup dramatis. Pada tahun 1787, Leopold meninggal dunia dan hal tersebut cukup mempengaruhi karya Mozart. Simfoni-simfoni terakhir Mozart, Simfoni nomor 39, 40, dan 41 Jupiter tak diketahui secara pasti apakah mereka dipentaskan sebelum Mozart meninggal atau tidak. Pada musim semi tahun 1789, Mozart pergi ke Berlin, tampil sebagai pianis di depan Pangeran Sachsen di Dresden. Dia juga bermain organ di Thomaskirche di Leipzig. Dia juga memainkan konser privat di depan Friedrich Wilhelm II di kunjungannya ke Potsdam dan Berlin. Wilhelm II memintanya membuat G Quartet Piano dan G Piano Sonata yang sayangnya sampai sekarang tak sempat terselesaikan oleh Mozart. Kembali ke Wina, Mozart mementaskan operanya Die Zauberflöte atau Seluring Ajaib. Opera ini sukses besar. Librettonya ditulis oleh Emanuel Schikaneder pada tahun 1751 sampai dengan tahun 1812. Setelah opera ini selesai, Mozart mendapat pesanan dari Pangeran Franz von Walse untuk membuat sebuah requiem yang bermaksud menjadikan komposisi tersebut sebagai karyanya untuk mengenang istrinya yang telah meninggal. Mozart tak sempat menyelesaikan karya besar ini, lalu diteruskan oleh muridnya yang bernama Franz Xaver Sussmayer. Menurut beberapa sumber, Mozart tak sanggup menyanyikan bagian Lacrimosa saat sedang memainkan lagu ini dengan teman-temannya. Dari musiknya yang kelam, Franz Beyer mengomentari dalam album Requiem, "Aku bisa mendengar suara Mozart yang berbicara untuk kepentingannya sendiri. Dengan keadaan yang mendesak, seperti anak kecil yang sakit dan melihat ibunya dengan penuh harapan dan ketakutan akan perpisahan. Mozart juga mengalami takut akan kematian. Pada tanggal 15 Desember tahun 1791, Mozart meninggal jam 1 pagi. Sebab penyebab Mozart meninggal tidak pernah tercatat dengan jelas. Para musikolog membuat beberapa dugaan kemungkinan mengapa kuburan Mozart tak diketahui letaknya atau tempatnya.
1. Mozart mungkin diracuni oleh Salieri yang merupakan saingannya. Ada jurnal di Eropa yang mengatakan Salieri mengakuinya sebelum dia meninggal di tempat tidurnya pada tahun 1825. Walau ada cerita lain yang menentang hal ini. 2. Pada pemakaman Mozart terdapat badai salju sehingga keluarganya tak bisa mengikuti pemakaman. Cerita ini dibantah oleh catatan cuaca Wina. 3. Tubuh Mozart dipindahkan ke tempat lain karena keluarganya tidak membayar ongkos penguburan. Cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam dan shalom.